membaca lagi masa lalu mereka dengan menarik benang di hari ini seperti apa. Jadi fungsi lain fotografi juga tuh. Udah bagi peran lain fotografi bagi pantomim ya. Berarti merekam decisive momentnya. Nah, iya. Penting tuh. Iya. Khas ketika dia bergerak apa nih kan gitu. Ya kayak ibaratnya yang begini gitu ya. Gerakan begini kan udah yang banyak ya gitu. Balik lagi di Voice of Rouse. Oh ya, mulai episode kali ini kita ada link traktir buat teman-teman yang mau support siniar ini, bisa ngasih cendol lumayan. Dimulai dari 5.000 dan kelipatannya silahkan, bisa ada linknya, nanti kita taruh di deskripsi gitu. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng seniman pantomim ternama Kota Bandung. Karena emang lama Indonesia. Bukan hanya Bandung ya. Karena dulu saya awal banget motret Kang Wang gitu, nggak salah 2016 waktu acara PAF, nggak salah. Dia tuh di keliling Banceu, terus penjara Banceu, Kang Wang ini sempat performer. Dari dulu kayak gini, sekarang masih kayak gini, jadi kayak awet muda mungkin. Kayak berpantomim buat awet muda ya kan. Jadi Kang Wang ini Kang Wang ini tuh sering apa ya, sama dunia fotografi ini sangat apa ya, keterkaitannya sangat erat lah ya. Bahkan sering tampil di event fotografi, bahkan menggunakan fotografi juga sebagai alat bantu apa ya, dalam berkarya juga ya Kang ya. Saya mau nanya, kalau menurut Kang Wang gini, fotografi bagi Kang Wang gitu apa sih? Ya, peran fotografinya. Iya. Jadi fotografi ini sangat berperan ya. Gitu ya, karena memang yang saya lakukan kan panggung, gerak gitu ya. Dan di sana pasti tidak ada apa ya? Tidak ada bentuk yang bisa secara fisik dinikmati karena peristiwanya hari itu juga terjadi gitu. Langsung lah ya. Langsung gitu ya. Langsung, dan bisa diulang ataupun tidak diulang, bahkan banyaknya tidak bisa diulang lagi. Iya, karena peristiwa satu kali itu gitu. Karena kan hanya disesuaikan dengan apa, kebutuhan atau narasi yang mau disampaikan saat itu. Iya, saat gitu. itu di tempat itu gitu. Betul. Jadi memang sangat berperan sekali, karena dari jepretan atau yang memotret ini kemudian jadi foto, dan taruhlah hanya apa ya, belum tahap kecetak gitu. Gitu. Itu tuh jadi sesuatu yang buat saya kadang mikir, ini siapa yang motret ya gitu. Siapa yang dokumentasiin gitu. Karena banyak, apalagi kalau banyak yang motret. Iya, apalagi kalau banyak yang motret dan beberapa yang kenal gitu. Nah, dari situ deh salah satunya fotografi juga bisa apa ya, bisa punya duplikasi gitu, yang bisa mengawetkan peristiwa pada tahun berapa saya ya itu fase-fase itu pada tahun berapa saya berada di mana gitu, kayak tadi ingatan itu ya 2016 motret gitu ya bersama teman-teman fotografi fotografer itu gitu. Nah, dari situ juga akhirnya ingatan itu bisa baca gitu lewat foto yang apa beberapa saya cetak atau beberapa yang tersimpan di file hard disk gitu. Jadi arsip juga. Jadi arsip ya. Ya, tapi tadi menarik sih, saya jadi baru menyadari juga pas barusan Kang Wagi bilang bahwa berpantomim itu bisa jadi disesuaikan di saat misalkan ada kejadian apa atau ada momen apa di event apa gitu, dinarasikan hanya satu kali di peristiwa itu. Jadi si geraknya itu dikhususkan untuk itu, artinya si seni pantomim ini kalau bisa saya lihat mungkin dia seni yang sifatnya ternyata bukan hanya bergerak dan bisa diulang-ulang, tapi dia juga memanfaatkan ruang dan waktu saat itu terjadi. Persis fotografi sebenarnya. Sama ya. Kalau dari situnya mungkin jadi saya baru menyadari gitu. Selama ini kan ada irisannya. Selama ini mikirnya kalau misalkan seni gerak gitu ya, berpantomim itu seolah-olah dia bisa dilakukan berulang-ulang atau ada template kayak gitu. dihafalin gitu ya. Gitu. Padahal nggak selalu begitu. Nggak selalu begitu. Iya, saya mikirnya juga gitu, kayak mungkin kayak seni tari misalnya. Seni tari kan udah ada koreografinya. Tapi pantomim itu nggak gitu ya, Kang? Nah, pantomim itu ada koreografinya, ada naskah, terus ada draft atau narasi cerita pendeknya, kemudian dikembangin sama si pelaku pantomim itu sendiri. Tergantung bagaimana tadi tempat dan waktu gitu ya, juga ruang gitu. Iya. Dan di sana pasti ada momentum kali ya, karena penonton juga kan
penonton yang hari, misalkan ada pertunjukan 2 hari. Nah, hari pertama itu seperti layaknya kayak gladi bersih, tapi ditonton. Nah, hari kedua ini itu kan berbeda lagi, ada penambahan apa, ada yang kejutan lagi apa gitu. Nah, walaupun naskahnya sama ya. Walaupun naskahnya sama. Itu ada kayak ada interaksi gitu. Iya, ada interaksi, apalagi di ruang publik gitu ya. Iya, karena sering-seringnya di ruang publik ya kan. Iya, apalagi di ruang publik. Ruang publik ini kan apa ya? Noise, terus memang ruang yang sangat apa ya, cukup ruwet lah ya. Nah, itu kan butuh konsentrasi buat si pantomim sendiri. Lagi menjelang mudik biasanya kan suka bikin itu ya. Iya, mudik. Ya. Justru mudik. Sama diabadikan juga sama fotografer juga ya. Nah, Dan mungkin videografer juga. Videografer juga. Itu karena kan fotografi itu membekukan gerakan ya. Sedangkan pantomim sendiri kan bergeraknya bergerak. Nah, jadinya apa si fotografi itu justru mereduksi si esensi pantomimnya nggak sih, Kang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Justru beberapa kali saya juga kayak ada satu karya nih, yang dimana kayaknya harus buat karya yang sama lagi deh di tempat yang lain gitu ya. Nah, si foto ini jadi bahan jadi bahan bahwa lewat foto atau lewat video tadi, tapi lebih ke foto ini dengan gestur apa, dengan apa mengabadikannya bentuknya bagaimana. Kemudian dari itu tuh udah kebayang rentetannya gitu. Jadi riset sekaligus evaluasi juga mungkin. Evaluasi juga. Karena foto kan itu. Ya namanya apa ya, berkarya tuh pasti butuh evaluasi. Iya, butuh evaluasi. Butuh mata ketiga juga ya buat ngelihatnya. Iya. Oh, ternyata gini. Karena kita nggak lihat, karena nggak pelakunya. Kayak kan kadang banyak beberapa pelaku yang nggak sadar posisi, ada yang mendokumentasikan gitu kan, atau dari mereka buat tim produksi kemudian ada tim dokumentatornya gitu ya. Nah, itu kan juga kadang nggak sadar gitu untuk pola blocking dan plot-plotnya. Nah, tapi itu mempengaruhi ini nggak sih, Kang? Mempengaruhi katakanlah koreo, misalkan dengan adanya kamera atau dengan tidak adanya kamera, itu akan mempengaruhi koreonya nggak sih sebenarnya? Enggak, karena tetap ya. Karena kita bukan mengabaikan, tapi kita sadar ada, cuman kita fokus pada kerja masing-masing. Oh iya. Jadi mempercayakan silahkan gitu. Kecuali mungkin ketika bikin buku kemarin ya, yang bully ya. Nah, itu kan kolaborasi emang sengaja nge-freeze ya, Kang ya? Enggak malah. Oh enggak ya? Bergerak dan terus diambil momentumnya. Iya. Jadi gerak terus sebetulnya mencari gerakan. Nah, fotografer yang menginterpretasi gerakan tersebut pasti seperti apa nih kalau dia nge-freeze, dia bisa membicarakan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan di buku itu gitu kan. Gitu ya. Kirain yang di buku tuh emang sengaja pause gitu. Enggak. Enggak. Menarik sih. Sebenarnya kayak di apa ya? Baru tahu nih. Waktu yang bully itu hanya seperti diperlambat. Nah, geraknya gitu untuk dapetin momen ekspresi gerak tubuhnya gitu. Nah, hanya diperlambat temponya gitu. Karena biasanya ada tempo-tempo yang cepat gitu ya, tempo-tempo yang lambat ya, kayak sama lah kayak aktivitas kita sehari-hari ya gitu. Gitu kan ada harus yang cepat, ada yang lambat gitu, ada yang benar-benar tenang banget gitu kan untuk bisa ngerasain apa ya, dari tiap gerakannya nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada minum langsung diminum gitu. Nah gitu kan pasti lihat dulu nih akhirnya apa bersinggah atau ada kotoran panas atau dingin, gitu kan ada proses itunya gitu. Sama ya sebetulnya. Tapi gini, kalau misalkan ngelihat kan sejarah pantomim juga sebetulnya cukup panjang ya. Dan awalnya mungkin kalau nggak salah di Eropa ya. Di mana? Prancis. Yunani. Oh, di Yunani Mesir kuno. Lebih lama gitu. Dan yang saya tahu sih kayak siapa? Marcel Marceau gitu. Terus yang satu lagi tuh yang siapa? Etienne Decroix. Itu kan berkembang di Eropa, di Prancis ya. Itu kan sudah lampau tuh. Tentunya untuk mempelajari mereka kita membutuhkan medium tidak menatap langsung. Di situ kita harus melihat mungkin lewat foto, lewat video. Itu dilakukan Kang Wangi juga. Dilakukan sama saya. Jadi kayak taruhlah yang Etienne Decroix gitu ya. Karena memang arsipnya kalau dengan keyword pencarian bahasa luar itu pasti kita dapat. Tapi kalau bahasa Inggris, nah itu agak sulit. Karena memang beberapa arsip pun juga ada lisensi fotografi yang nggak boleh disebarluaskan untuk kebutuhan komersil misalkan. Harus dibeli. Ya harus dibeli gitu, atau untuk ya non profit lah gitu. Karena sempat saya juga ditegur waktu itu sama fotografer langsung gitu. Gitu. Jadi memang
ketika nge-share story ya, ternyata emang ada etika itu dan itu baru sadar gitu kan. Oh gitu. Ini fotografernya ya gitu. Bener namanya gitu. Nah, hal itu deh salah satunya memang tadi itu saya juga melihat beberapa gerakan dari foto dan video mereka tokoh-tokoh ini, kemudian saya langsung mengimajinasikan ini bagaimana ya proses mereka gitu. Proses bisa kayak gitu bisa ya. kayak gitu gitu, menemukan metode-metode itu gitu ya. Baik dalam ruangan ataupun di outdoor gitu ya, di luar ruangan gitu. Karena memang dari situ baik lagi sih untuk ke menarik ke iklim Indonesia. Jadi mereka dengan tubuh baratnya gitu ya. Seperti itu gitu yang terekam oleh foto-foto. Nah, ini saya tarik lagi kayaknya iklim di kita mirip cuman nggak sama gitu. Pasti beda. Gitu. Jadi yang diambil mungkin lebih ke apa ya, esensi atau spirit dari semangat ini ya, semangat zaman itu dengan zaman yang ada di akhirnya ada penyesuaian berarti. Penyesuaian gitu. Nah, untuk Kang juga sebagai arsip ya Kang ya. Kang Wangi juga ternyata kemarin kan baru pameran arsip ya. Pameran arsip. Rutin tiap tahun ya. Tiap tahun. Nah, itu pengumpulan arsipnya proses saya penasaran kemarin waktu itu pernah ya di sini kan dari mana jadi cuma poster aja kalau yang sekarang lebih lengkap kan saya lebih ada buku itu ada buku prosesnya gimana Kang bisa mengumpul kayak rajin mungkin ini ya kalau tentang arsip kayak kerja keseharian ya karena ibaratnya saya nggak ada pertunjukan nih nah ya itu atau nggak ada atau nggak ada perform atau apa gitu. Nah itu jadi kesehariannya kayak salah satu juga intens itu kan mencari gitu, yang filing dari library dari luar gitu ya, termasuk kayak ini bisa diakses nggak nih, gitu. Terus resolusi dan sebagainya juga saya juga sering ngecek tuh tahun dan sebagainya gitu. Dan itu deh kayak jadi dari kalau pameran itu kan dari 2015 ya, gitu. Dulu di S14 gitu ya. Karena mau bikin apa ya di tempatnya Baba Ucok gitu ya sama Bu Hera ini gitu. Mempertunjukkan sekali gitu ya. Apa ya bikin pamerannya deh dokumentasi gitu. Artikel wiki dan sebagainya tapi memang dari situ sih akhirnya sini seperti kesehariannya nemuin apa lagi terkait dengan pantomim tokoh-tokohnya gitu ternyata menarik untuk untuk bisa membaca lagi masa lalu mereka dengan menarik benang di hari ini seperti apa. Jadi fungsi lain fotografi juga tuh. Udah bagi peran lain fotografi bagi pantomim ya, sama buat Kang Wangi gitu. Nah, tapi kalau misalkan menyangkut pembelajaran dan berproses ya, tentu kan tadi Kang Wangi bilang ada proses mungkin mengamati riset dari yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang berpantomim tadi gitu. Kalau misalkan kasusnya fotografi nih, Kang Wangi paling bisa paling bisa membaca, paling bisa melihat narasi utuh dari suatu pagelaran si pantomim dari mereka itu dalam bentuk foto yang seperti apa? Apakah mungkin buku? Apakah foto satuan yang hanya bisa didapat dari internet? Atau gimana? Yang paling nyaman dan paling nikmat untuk menikmati kalau fotografi kasusnya? Iya. Foto sih. Foto satuan gitu? Foto satuan karena beberapa yang didapat juga kan itu random gitu ya, terpisah gitu ya. Dan coba untuk mengkronikannya dari tahun gitu. Nah ngecek itunya. Si fotografernya berbeda. Cuman tahunnya nih. Ternyata ini mirip ya. Gitu. Ini peristiwanya sama gitu. Jadi dari berbagai macam sudut pandang kan? Sudut pandang. Nah. Jadi bisa ngebaca. Kalau misalkan hanya ngelihat satu foto aja mungkin hanya ngebaca A saja gitu. Tapi begitu ada dari sisi ini bisa dapat B dan jadinya bisa menyimpulkan ini tuh C gitu. Kayak gitu berarti. Iya itu. Jadi emang ya kuncinya di beragam gitu ya Kang ya, beragam angle, beragam momen mungkin kan tiap orang juga beda-beda sih. Beda-beda, betul. Termasuk ini ya identitas pakaian. Karena si Marcel dan ya Etienne Decroc sangat beda banget dan termasuk Marcel karena Marcel sendiri kan kayak punya pakaian 2-3 kostum yang berbeda gitu. Nah itu saya selalu ngecek, ini kesini ya, ini pakaiannya begini putih, ini ada yang hitam, ini backgroundnya hitam. Nah itu tuh menarik tapi ini sama nih gitu. Gitu. Nah kalau Kang Wangi sendiri pakaian gimana menyesuaikannya? Putih ya. Putih dan ikat. Iya soalnya kan kayak Sunda ya. Jadi identitas juga berarti. Identitas juga. Karena kan mungkin dilakukan di berbagai negara juga mungkin masing-masing punya identitas itu.
Menarik sih, saya pantomim tahunya cuma Septian Duica. Iya. Sama yang dulu di Spontan itu siapa? Iya, sama orangnya orangnya. itu iya, dan bagus. Si dan bagus. Sama orang. Tahunya gitu gara-gara Spontan itu. Kayak ketika tahu apa ya prosesnya emang sedalam itu ya, terutama dari riset dan itu. Tuh jadi wah gila. Tapi kalau Kang Wangi sendiri kan ini berpantomim ini apa ya? Sebuah ekspresi idealis dari Kang Wangi nih. Nah, tapi ketika misal melakukan pantomim ini untuk apa ya, kebutuhan korporat, nggak ada yang mengundang Kang Wangi. Nah itu perlakuannya ya udahlah template aja atau beda lagi? Beda lagi. Spesial juga. Beda lagi. Karena memang Emang masuk itu tuh korporasi? Bener ya? Iya, soalnya pernah lihat tuh pernah ada. beda lagi karena itu kan salah satu ruang untuk apa ya, hanya hiburan lah ya. Nah, Gitu, ruang hiburan di mana di situ memang komersil gitu. Dan memang saya misahin banget antara bagaimana idealisme dan komersil untuk bisa taruhlah mengedukasi lewat jalan itu juga, jalan korporat atau industri itu. Gitu, jadi karena jadi tetap yang jadi ringan baik di antara mungkin yang memang mau menyuarakan sesuatu ataupun yang komersil, sisi edukasi tetap ada diselipkan lah gitu. Tetap diselipkan. Bener sih. Ya emang intinya di edukasinya itu ya sekali Kang Wangi mengedukasi. Ya tapi memang kayaknya edukasinya perlu karena pelakunya ya saya nggak tahu ya, pelakunya nggak kalau dibanding fotografer lah ya. Betul. Bisa jauh banget kayaknya kalau dibanding fotografer mah gitu. Iya, nggak banyak. Pernah berusaha mendata. Di Indonesia yang aktif lah katakan ada berapa? Setahu dari kelompok aja ada sekitar 29 kelompok. Komunitas atau komunitas. Sanggar dan komunitas. Nah, kalau provinsi gitu. Iya, kalau individunya ada sekitar kayak terakhir itu yang pameran di sini tuh individu ada 19 orang. Nah, iya, 19 orang. Bentar. Komunitasnya 20. Karena memang sedikit. Iya, karena memang itu tuh salah satu pendiri juga. Dan nggak ada lagi generasi di dalam komunitas itu. Berarti regenerasinya ini yang rada-rada kurang sebetulnya. Benar. Berarti lebih banyak si senimannya daripada komunitasnya. Iya, banyak itunya. Tapi kalau ngelihat tadi tuh ya masalah regenerasi nih, kalau fotografer sih apalagi misalkan ngomongin fotografer komersil kayaknya nggak butuh regenerasi. banyak sekali gitu ya. Pasti beregenerasi gitu. Nah itu ngelihat regenerasi ini gimana nih? Apa Kang Wangi apakah misalkan salah satu upaya dengan rutin mengadakan kegiatan, melakukan seperti sekarang mungkin lagi pameran arsip, apakah itu salah satu upaya juga untuk mengedukasi sekaligus berusaha agar dia mau beregenerasi gitu si praktiknya? Iya, salah satunya itu. Jadi yang pertama paling awal pameran arsip sadar-sadar adalah memperkenalkan siapa tokoh-tokoh pantomim Indonesia gitu. Dan tokoh-tokoh pantomim dari luar gitu. Nggak beres siapa tahu mereka juga punya apa ya, idol lah gitu ya, atau yang diinspirasikan gitu. Karena memang setiap seniman pantomim individu ini beda-beda. Misalkan ada yang Marcel gitu ya. Terus ada yang dari luar lagi misalkan. Nah itu tuh beda-beda karena ada yang Milan Sladek atau ada yang Philip Bizot gitu ya. Dan tokoh-tokoh dari luar sendiri karena masuk ke Indonesia itu juga bisa dihitung. Gitu, bisa dihitung. Dan mereka akhirnya seniman pantomim Indonesia terinfluence oleh mereka itu gitu, dari luar ini. Cuman kan baik lagi bagaimana menemukan jati dirinya sebagai keindonesiaannya gitu. Gitu. Identitasnya gitu. Karena kalau hanya meniru mah ya pasti bisa lah. Iya, gitu. Semuanya mimesis lah gitu ya. Nggak ada apa nih, uniknya apa nih gitu. Apa nih gitu. Bagian mana nih dari gagasan gitu, atau dari gerak yang berulang-ulang repetitif gitu ya. Nah, jadi karena gerak pun juga jadi apa ya? Di literaturnya Marcel sendiri geraknya punya khas gitu. Kayak dia mainin tangan. Oh, jadi ada kayak apa ya? Ciri khas ya? Ada ciri khasnya. Yang melakukan itu pasti si Marcel Marceau. Gitu. Baru betul nih. Iya. Dan itu memang maksudnya kayak barusan tuh Kang Wangi berhasil dalam tanda kutip mengidentifikasi bahwa Marcel Marceau punya gerak khas. Itu dari lewat apa? Lewat foto. video? Oh, lewat foto. Lewat foto. Karena beberapa fotografer di zaman itu yang diabadikan adalah tangan. Foto yang berulang ya. Foto yang berulang gitu. Berarti ada kemungkinan si fotografer meskipun fotografer berbeda-beda pun mereka juga sudah punya pengetahuan bahwa ciri khas Marcel Marceau itu seperti itu. Seperti itu betul. Jadi yang ditunggu tuh ini nih gerakan khasnya, kita foto gerakan khasnya gitu. Nyari momentum itu gitu. Mereka.
Kayak sebenarnya waktu itu kita ngobrol sama fotografer panggung juga ya. Dia juga pasti ngapalin tuh aksi panggung musisi tuh. Biasanya suka ada apa, nah dia tungguin. Nah berarti sama kayak Berarti merekam decisive momentnya. Nah, Iya. penting tuh. Iya. Khas ketika dia bergerak apa nih kan gitu. Ya kayak ibaratnya yang begini gitu ya. Gerakan begini kan udah yang banyak ya gitu. Seperti dinding gitu kan. Iya. Gitu nah, udah banyak. Cuman pada akhirnya harus apa ya? Harus tumbuh lagi. Gerakannya mungkin nggak seperti ini gitu. Harus ada apa lagi? Apalagi dan mungkin balik lagi tadi disesuaikan dengan kondisi iklim dari masing-masing tempat di mana itu diadakan. Bener. Ini kalau pantomime ada ininya nggak sih Kang? Ada apa tuh ya? Genre. Asosiasi atau kongres sedunianya gitu? Ada. Oh ada. Ada. Kalau War Meme Organization. Nah itu jumlahnya berapa? War Meme Organization lebih banyak ke volunteer. Oh, oke. Gitu volunteer. Tapi pendirinya ada 3. Karena memang 3-3 adalah muridnya Marsio. Oh. Di sekolah mereka udah doktor, profesor gitu. Iya, memang udah ke ranah itu. Berarti banyak membuat kajian juga berarti. Membuat kajian dan memang anggota ini terakhir waktu saya ikut 2021 War Meme Conference di Zoom karena pandemi. Itu ada sekitar 11 orang yang berada di Zoom. Oh yang di Zoom. Itu dari beberapa negara ya. Dari Asia 11 Dengan nyebrang 20 ketemu. Ini ada apa ya kebelasan terus. Dan memang ini orang-orang udah sepuh dan yang muda paling mentok di usia berarti menjelang 40. Berarti regenerasi juga jadi ada kayaknya ada masalah juga di mana sama ya? Betul. Kayaknya keputus di ini. Mungkin kalau kayak kita waktu kecil kan ada spontan tuh, ada tuh tahu ini pantomim. Nah benar. Jadi saya jadi pengen nanya kira-kira kalau menurut Kang Wanggi artinya kan kita sepakat nih bahwa ada masalah regenerasi di praktik pantomim ini baik di Indonesia ataupun mungkin di luar atau mungkin malah di Indonesia ada mending meren ya gitu. Nah kira-kira apa sih masalah paling utama gitu yang kemungkinan menyebabkan pantomim ini agak susah beregenerasi gitu? Iya. Yang pertama distribusi literasi ya. Karena Harus main TikTok nih Kang berarti. Harus main TikTok. Kayaknya yang menuliskan di bahasa Indonesia aja kayaknya juga. Iya nggak ini ya. Jarang karena memang banyak yang menuliskan ke bahasa Indonesia bentuknya adalah copy paste dan tidak menyantumkan sumbernya. Karena sumbernya itu pasti dari luar semua. Nah, itu jarang menyantumkan sumbernya buku apa gitu. Pustakanya lah gitu. Gitu, pustakanya dan sebagainya. Kalau memang itu tidak berdasarkan pustaka, berdasarkan dari pembacaan literatur yang random, ya itu sah-sah aja gitu. Karena kan macam-macam ya pengalaman dan sebagainya gitu. Termasuk itu distribusi literasi. Tapi usaha apa ya? Usaha generasi tahu untuk itu terutama kan dengan seiring perkembangannya media sosial ini, apa sih yang udah dilakuin Kang Wanggi terutama untuk itu menjangkau yang lebih banyak? Apa udah mulai ke YouTube kah atau apa? Nah, salah satunya saya masih percaya sama kayak model Instagram ya, gitu ya. Nah, sosmed YouTube berarti. ya sosmed, YouTube juga gitu. Dan memang pantomim lebih enaknya tatap muka langsung karena pengalaman saya waktu ke Kalimantan ada salah satu peserta workshop menanyakan yang ketika ada pelaku pantomim ke sana dia belum puas jawabannya. Nah, kemudian minta jawaban dari saya. Nah, kemudian saya bilang udah puas belum? Wah, ini puas banget, Mas. Justru ini Mas Wanggi yang merinci gitu. Nah, saya kan ibaratnya jawaban-jawaban itu kan jawaban yang apa ya, mengulang ya gitu. Tentang sejarah singkat pantomim ke Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, buat peserta ini cukup dan udah malah banyak gitu. Udah kayak kuliah kan gitu. Nah, jadi buat apa salah satunya itu pertemuan fisik karena dari pertemuan fisik dengan pelakunya dia bisa tahu jawabannya. Ternyata bukan yang kita lihat di apa ya industri televisi berarti atau itu. Nah, karena potong-potongan kan. Kayaknya kalau misalkan ditabrakan dengan media populer baik itu mungkin televisi atau apa YouTube mungkin bisa jadi apa ya ada salah tangkap kayaknya. Maksudnya salah tangkap itu dalam artian orang bisa jadi menganggap pantomim ini hanya punten tapi jadi sekedar apa ya sekedar
lelucon gitu. Lelucon gitu. Kayak Charlie Chaplin gitu. Iya. Atau bahkan kan dalam beberapa kasus saya temui juga di jalanan atau di apa digunakan sebagai punten ya tapi jadi ngamen atau gimana dengan Nah, itu kan jadi ada distorsi tentang sebenarnya pantomim itu seperti apa sih gitu. Iya kan? Betul. Kurang lebih. Ya itu yang saya amati ya. Iya, gitu. itu makanya salah satunya literasi karena bukunya sendiri nggak banyak ya gitu. Karena kemarin juga ada peneliti pantomim dari Sarat Dharma, dia tesis S2-nya, dia aja menemukan 2 buku. Pantomim Betara Brutuk dan Deni James Jaya kan. Gitu. Sama satu lagi bukunya Pak Nur Suwantara gitu, metode pantomim dan wajah pantomim Indonesia. Jadi emang dia sendiri mengakui bahwa cuma 2 buku itu yang masuk ke Indonesia gitu. Yang lainnya 19, bukunya 2. Nah tapi kalau misalkan ngomongin kaitannya dengan kampus ya atau akademik, pantomim ini pada akhirnya apakah bisa dipelajari di kampus juga gitu? Apa misalkan masuk, saya nggak tahu sih masuk mungkin ke teater atau ke apa tuh? Bisa, karena sekarang sendiri di beberapa kampus seni udah ada prodi. Oh ada prodi. Ada prodi di Jogja, di Jakarta, di KJ, di Padang Panjang, di UNM juga gitu. Udah ada prodinya. Jadi beberapa juga dosennya juga emang disiplinnya ke sana. Gitu, mempelajari itu pantomim. Itu sih penasaran karena maksudnya kan kayak media sosial sekarang kayak apa-apa video dan kayaknya kalau pantomim gerak tambah video. Cuma nggak tahu nih cocok nggak nih buat jadi populer karena kan boleh dibilang tadi yang paling muda aja mau 40. Iya. Berarti kan ada generasi yang kita Gen Z sekarang tuh udah kayaknya hampir nggak ada gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya kemungkinannya ada distorsi informasi tentang apa sebetulnya pantomim itu gitu kayaknya gitu. Iya, kayak ibaratnya kayak bicara kayak gini ya. Saya selalu mewacanakan pantomim sebagai perlawanan. Nah, dalam kata perlawanan tuh buat mereka tuh takut. Menakutkan gitu perlawanan deh gitu. Nah gitu kan gitu padahal setiap hari kita melakukan itu gitu gitu bertahan hidup gitu dan hal-hal lainnya gitu. Takut ditangkap rezim itu gitu padahal itu memang sudah jadi apa ya kalau di luar resisten gitu itu udah menjadi bahasa yang biasa aja gitu. Gitu. Resist itu udah normatif gitu, biasa dilakukan. Kalau di kita kan masih tabu ya. Kalau masih tabu karena perlawanan itu kan bermacam-macam ya. Apalagi waktu itu saya nemuin salah satu wawancara Marsha. Jadi dia bilang bahwa pantomim itu cara kita mengalihkan dunia. Ketika kita hanya duduk saja gitu. Nah, itu kan kita bisa mengalihkan lewat gerak gitu. Jadi itu pengalihan perhatian gitu. Iya. Mengalihkan perhatian. Ya sama-sama dengan fungsinya. Salah satu fungsinya seni memang membuat riak di air yang tenang gitu. Tapi ini saya pertanyaan terakhirnya dan kayaknya emang agak bodoh nih pertanyaannya. Tapi saya dari dulu tuh penasaran kenapa kalau pantomim selalu dirias putih kan? Ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan awam. Oh iya awam. Wajar. Jadi putih itu banyak versinya sih. Jadi yang saya baca literatur itu dari yang pertama itu hanya untuk ketika ada penonton lihat di jarak jauh di balkon ya, gitu. Nah itu ada warna putih itu bisa kelihatan. Iya. Bahkan dulu kan kalau di ampi-ampi teater Yunani ada kamera atau zaman Eropa ada kamera yang kecil teropong. Ya. Itu kan untuk melihat jarak jauh ekspresinya lebih kelihatan. Itu salah satu versi tentang putih dari literatur yang pertama. Nah ada versi yang kedua itu suci ketika memakai putih. Kalau yang menjelang kayak banyak peristiwa kayak perang-perang itu, perang dunia dan sebagainya. Nah ini Marsha nih versinya. Jadi Marsha selalu bilang dia mengingat ayahnya menjadi korban Holocaust. Jadi karena kedekatan Marsha dengan ayahnya yang sangat dekat itu, kemudian dia kehilangan. Nah wajah putih ini dia melihat ayahnya menjadi korban Holocaust, kemudian ya udah wajah putih. Tapi dalam sejarah yang dicatatkan itu putih itu berasal dari Marsha. Karena dia yang udah mengembangkan wajah putih di pantomim. Awalnya dari situ ya. Iya. Meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan. Tapi seolah yang statementnya Marsha ini memperkuat. Yang kuat dan memang saat itu mungkin bahasa kerennya sesuai dengan zeitgeist gitu, dengan semangat zamannya itu pas si Marsha bikin statement itu. Iya, karena di Prancis itu ada teater tradisi
Pirot namanya, gitu. Tokohnya namanya Pirot gitu. Nah dia tradisi ini pakai baju besar dan baju putih, gitu. Nah dia pasti akan bicara tentang sosial, tentang kritik kerajaan, gitu. Tapi memang pantomim selalu terkait sama apa isu-isu kemanusiaan ya kan? Isu kemanusiaan kalau di luar. Bahkan di sini juga ya kan? Iya, Kang Wanggi sering di sini pun. sering Ya menjual. kalau Wanggi mah iya, Ya, tapi Kang saya nggak tahu Wanggi. yang lain. Oke, siap. Gitu. Ada lagi gak yang mau Cukup ditanyain? lah, Oke, cukup. Oke, siap. Oke, teman-teman, sekian episode kali ini. Jangan lupa link traktirnya kasih channel. Channel. Atur nuhun, terima kasih. Terima kasih. Bye.